Shalom, selamat jumpa kembali di pagi hari ini. Saudara, saya ingin bagi berkat dan kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Tapi sebelum saya bagi berkat, jangan lupa subscribe, like, and comment, supaya setiap apa yang saya posting, saudara bisa mendapatkan kebenaran firman Tuhan selalu baru di setiap hari. Saudara, pagi hari ini saya akan berbicara tentang Filipi pasal 4 ayat 13. Alkitab berkata demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dari firman Tuhan ini saya mengangkat tema kuat meskipun berat. Tentunya kita sepakat ketika situasi yang kita hadapi hari ini dan hari-hari sebelumnya sangatlah berat di tengah krisis, di tengah pandemi COVID-19, yang tentunya semua orang merasakan bagaimana ekonomi mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Mengalami pekerjaan-pekerjaan yang tentunya tidak mudah dikerjakan, bahkan ada terjadi pengurangan karyawan, dan tentunya berat sekali untuk kita bisa nikmati hidup yang seperti mungkin pada waktu-waktu yang lalu, betapa bahagia, betapa indahnya kehidupan itu. Namun ketika situasi inilah, kita diperhadapkan dengan suasana situasi yang sangat berat. Namun saudara, ketika datang persoalan itu, saya menyarankan kepada saudara, tetaplah kuat meskipun kita menghadapi persoalan yang sangat berat. Wilma Rudolph adalah anak yang dilahirkan dari keluarga besar, anak ke-20 dan 22 bersaudara. Ia lahir secara prematur dan mempunyai harapan hidup yang sangat tipis. Saat menginjak usia 4 tahun, ia mengalami serangan penyakit radang paru-paru dan demam scarlet yang menyebabkan kaki kirinya lumpuh. Menurut dokter, ia tidak mungkin dapat berjalan lagi, apalagi harus berlari. Namun, semua masalah tersebut justru membuat ia terus berjuang keras dan akhirnya berhasil merebut 3 medali emas dalam Olimpiade cabang lari. Secara manusia tidak mungkin, saudara, terlalu berat ketika dia diserang dengan penyakit dan dia nggak bisa berlari. Tetapi saudara, ini membuktikan kepada kita bahwa segala sesuatu dapat terjadi jika Tuhan mau dan Tuhan berkehendak untuk kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Saya mau katakan kepada kita, setiap kita punya masalah, punya persoalan yang berbeda-beda. Tapi yakinlah, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Nah saudara, bagaimana kita bisa kuat? Inilah yang saya akan bagikan pada saudara. Yang pertama-tama saudara, untuk kita kuat, kita harus melewati tantangan itu. Karena kenyamanan akan menghasilkan pribadi yang lemah, sedangkan tantangan akan menghasilkan pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih sanggup dan lebih mampu. Bahkan kita lebih siap untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengeluh di saat tantangan datang, sebab itulah sebuah proses yang menjadikan kita semakin tangguh dan semakin kuat. Karena kita tahu ketika kita kuat, Allah sanggup mengubah air mata menjadi permata. Allah sanggup mengubah dari air mata menjadi suatu mata air kesukaan dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah saya katakan bahwa di tengah engkau mungkin hari-hari ini mengalami kenyamanan, saudara jangan lupa bahwa sesungguhnya terkadang kenyamanan itu menghasilkan pribadi yang lemah. Tetapi tantangan demi tantangan yang kita hadapi akan menghasilkan pribadi yang lebih kuat, lebih sanggup, lebih siap untuk menghadapi hari esok, meskipun semakin berat tantangan yang akan kita hadapi. Yang kedua, keadaan yang sulit akan menghasilkan orang yang ulet. Di tengah situasi yang sulit inilah kita lihat banyak orang melakukan banyak terobosan-terobosan yang baru, banyak melakukan penemuan apa yang akan dia kerjakan yang lebih baik lagi untuk membawa dia semakin hari semakin ulet untuk mengerjakan sesuatu, dan tidak akan pernah berhenti pada satu tingkat kepuasan, tapi dia akan kerjakan terus. Akhirnya dia menemukan bahwa sesungguhnya itulah hasil yang terbaik yang akan dia peroleh. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan, saudara. Tidak ada emas murni tanpa proses perapian.
Jadi ketika kita dihadapkan itu, ingat bahwa kita seperti emas murni yang diproses lewat perapian yang bernyala-nyala, yang semakin ditambahkan supaya kita semakin hari semakin mendapatkan hasil emas yang terbaik. Yesaya pasal 35 ayat 1-2 berkata, Allah mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Yang ketiga, masalah akan menghasilkan orang yang pantang menyerah. Karena kita tahu bahwa putus asa menghasilkan kegagalan. Ketika engkau sudah putus asa, maka engkau akan berdiam diri dan engkau tidak akan berbuat apa-apa. Dan akhirnya hasilnya adalah kegagalan. Bahkan persungutan menghasilkan keputusasaan. Kalau Anda bersungut-sungut, Anda mengeluh setiap saat, bangun pagi hari, sampai sepanjang malam yang ada cuma persungutan, maka yang muncul di pikiran kita adalah keputusasaan. Dan kita akan berkata, untuk apa lagi hidup? Sehingga banyak orang yang mengambil keputusan yang salah. Tapi saya mau katakan kepada saudara, dimanapun Anda berada dan engkau yang mendengarkan siaran ini, mari jangan pernah bersungut-sungut, karena itu hanya menghasilkan keputusasaan. Tapi jadilah engkau kuat meskipun berat tantangan yang engkau hadapi, karena engkau yakin bahwa di dalam Yesus engkau mendapatkan kekuatan dan kemenangan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.